Aku ngalah dudu merko aku wis rasaya. Aku mundur dudu merko tresnaku wis ilang. Nanging aku iki ngerteni yen dirimu lebih sayang arek kae. Aku mundur alon-alon mergo sadar aku sapa mung digoleki pas atimu perih. Aku mundur alon-alon mergo sadar aku sapa mung dibutuhno pas atimu loro. Pemirsa, ketika kembali di Gardu Indonesia Berakhlak bersama Syarif, Itu termasuk komandan lagu, Banser yang mau berangkat marah-marah tapi tidak jadi. Iya, itu lagunya Mundur Alon-Alon. Saya tidak suka itu, Gus. Saya paling suka itu Maju Tak Gentar. Gimana lagu nama Zaktar? Nah, ya ini kan lagu pesaing. Iya. Lagu pesaingnya Maju Tak Gentar, Mundur Alon-Alon. Mundur kok kesuwen. Lah mundur ngono lho, ijo alon-alon ngono. Wis kena Kamu ini lagi. bukan narasumber, ini kita pasti ada tamunya. Oh, enggak nih. boleh. Kamu Aduh, duduk di tak kira sini. wayahe Banser. Oh, iya. Iya. Oh, Enggak, saya juga ingin belajar, Gus. kita itu temanya hari ini tuh Nabi dan akhlak toleransi pada umat beragama. Iya. Kita nggak ngomong sendiri loh, kamu bukan narasumber yang tepat untuk membicarakan ini. Kita mesti tolabul ilmi kalau sore hari ini tuh ya. Iya. Iya. Benar. Kita akan bahas Nabi dan akhlak toleransi pada umat beragama. Benar. Hari ini kita undang beliau Kiai Haji Muhammad Zainuri. Beliau adalah pengasuh pondok pesantren Al Miftah Gresik. Monggo Yai, kami aturkan. Assalamualaikum Yai. Aduh jauh-jauh dari Gresik. Kita lagi. Iya, Syarif Yai. Syarif Abioso. Lawak tapi Sri Mulat. Yang satu adalah Mas Ahan Ansori, beliau adalah koordinator jaringan Islam anti diskriminasi. Disingkat JIAD. Waduh. Oh, datang Mas Ahan Ansori. Monggo, saudara Mas Ahan Ansori. Alhamdulillah. Beliau dulu nanti yang ngomong. belum ditanya Pak. Tadi kan seperti nomor urut nanti. Oh, iya. Yai, di antara kesibukan panjenengan, selamat datang dari Gresik, dari Batu Macet tadi ya. Alhamdulillah lancar. Karena Lamongan tadi laporannya puting beliung ya. Lancar. Iya, di sosmed puting beliung. Ya kalau macet kita baca doa waja'alna min bainatim saddan. Sehingga tidak ada saddan, enggak ada. Kalau macet-macet telepon Polda udah Iya, selesai. untuk menghitungkan puting beliung ini. Iya. Itu uang mobil ambulan. Iya. Mas Ahan, selamat datang. Nggih, matur Waduh, suwun, nggih. meluangkan waktunya. Lupa minum sendiri. Biasanya kita kasih kopi. Oh, enggak apa-apa. Ini termasuk tamu yang luar biasa ini. Iya, iya. Meringankan beban saya. Iya, iya. Yai, ini ada yang kami tanyakan. Kita temanya hari ini di Indonesia Berakhlak ini kan Nabi dan akhlak toleransi pada umat beragama. Iya. Ya, saya ini kan ngaji bahwa manusia itu yang berjalan dan rendah hati di atas bumi. Itu kan yang diajarkan Rasulullah. Ya lam ta'ala tamshi fil ardi marwa. Dan nah sementara hari ini tuh kan kalau kita itu dikasih kalimat yang tidak tepat, kita kan tidak boleh membalasnya dengan kalimat yang jelek pula. Misalnya Syarif saya bilang, kambing kamu Rip. Terus Syarif bilang, ya kambing sendiri. Artinya kan sama-sama kambing ya. Nah, bagaimana teman-teman mengkontekstualisasikan akhlak Nabi di era sekarang ya? Terima kasih. Dalam? Langsung gitu. Iya. Dulu kalau kita lihat mengamati hadis Nabi Muhammad SAW, ada satu hadis riwayat dari Imam Abu Dawud bahwa pernah sahabat Abu Bakar itu mau membalas marah dengan marah. Marah dengan marah ya.
Nabi membalas dengan senyuman berapa kali? Kalau tidak salah 3 kali. An Abi Hurairah radhiyallahu anna rajulan syatama Abu Bakrin. Wan Nabi jalisun. Satu ketika ada orang laki-laki itu misui. Misui kalau misui ngelokno ya. Ke sahabat Abu Bakar. Kemudian Kanjeng Nabi duduk dengan tersenyum. Tersenyum itu mengamati apakah Abu Bakar itu marah. Kalau marah di akhir hadis nanti berarti temannya setan. Kalau sabar temannya Allah Subhanahu wa taala. Ternyata pertama ya ta'ajjabun Nabi wa yatabassam. Nabi takjub. Wah, Abu Bakar ini sabar. Tidak marah tapi ramah. Kan ada yang marah, ada yang ramah. Sekarang kan ada golongan pemarah, ada yang ramah. Ternyata diam, alhamdulillah, diam dilihat. Setelah itu yang misui bertambah, misui lebih banyak. Falamma aktsara radda alaihi ba'da qawlihi. Dia enggak mampu untuk menahan. Sabri inna sabri khairu muttasa, sabar saya enggak ketulungan, langsung saya balas. Dibalas Abu Bakar Siddiq, ternyata fakhodiban Nabi. Malah Nabi marah. Mengapa engkau tidak sabar? Setelah itu waqama falahiqahu Abu Bakrin. Rasul berdiri menyusul Abu Bakar. Abu Bakar jangan marah. Jangan marah. Rasul kemudian Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah," dengan nada agak tinggi. "Rasul, kana yastamuni wa anta jalis falamma raddatuhu ba'da qawli khadibta wa qumta." Jenengan ini bagaimana? Saya dibisui, jenengan enggak marah ke orangnya. Di saat saya berdiri membalas, jenengan malah marah ke saya. Ternyata ada inti dari beliau, dari kesabaran untuk tidak marah. Qal innahu kana ma'aka malakun yaruddu anka. Falamma raddaka alaihi ba'da qawlihi waqa asyaiton falam akun aquda masyaiton. Abu Bakar, di saat aku duduk dengan engkau tidak marah dan penyabar. Dibisui menang baik, diam saja. Aku lihat ada malaikat bersamamu. Di saat engkau membalas bisuannya, saling marah-marah, aku tidak mau duduk Abu Bakar. Aku langsung lari mencari engkau. Karena di sebelahku ada setan. Berarti kita harus mengedepankan sabar, senyum, ya, sapa, senyum, dan sabar. Apalagi di kasus yang sekarang mencuat. Ya, dari seorang santrinya ahli tafsir, jadi Kiai Muafik. Kiai Muafik ini kan tetangga saya, juga pondoknya dulu mondok di sebelah pondok saya, yaitu di pondok pesantren Al-Islah Bunga. Bunga Gresik ya. Kiainya itu faqih dan mufasir, ahli fikih dan ahli tafsir. Kalau saya ngaji tafsir-tafsir besar, tafsir Tantowi dibaca, tafsir Marohi dibaca sampai beberapa tahun. Sehingga mungkin Gus Muafik selaku santri itu mendengarkan tareh-tareh yang kadang, mohon maaf, kita tidak tahu. Dengar orang ya. Semisal kemarin saja, di saat Nabi diajak kakeknya karena punya penyakit mata, ya, mata. Kemudian Rasul ke satu pendeta di Ukat. Kalau kita dari Mekah menuju Taif, itu kan ada Ukat sebelah kiri. Ukat ini pasar yang terkenal dulu, merupakan suhu tahun nih, pasar lagu. Imril Koi semua itu nyanyi di situ. Sahir di situ. Iya. Di situ setelah itu kemudian ditemui oleh Rohib, dan Rohib mengatakan, "Ikhfathu, ini harus engkau jaga Abdul Muthalib. Nanti aku obati. La taqtuluhu ba'du ahlil kitab." Jangan sampai ini dibunuh oleh orang-orang ahli kitab. Sembunyikan. Ya mungkin dari cerita-cerita itu dikembangkan oleh, dengan bahasanya Gus Muhammad, kadang orang kadang ada yang salah dalam membahasakan. Itu kan parafrase. Iyalah biasa. Saya itu punya mutawif di Mekah. Iya. Itu kalau ngomong ya karena nderdek atau gimana ngadepi kiai, kadang sering salah. Tapi saya kadang salahnya fatal. Pernah nerangkan Nabi disuguhi daging. Di saat ada orang laki-laki meninggal sekitar Madinah, itu istrinya kan cari kambing untuk disembelih. Ternyata tidak ada di pasar kambing yang dekat makam itu makam Bake Horkot. Lah adanya itu di rumah orang. Ternyata suaminya tidak ada, kan kurang ada izinnya waktu itu. Dibeli, kemudian dimasak, Rasul disuguhi. Rasul itu disuguhi
nggak dimakan. Tahu, ini kayaknya yang punya nggak mengizini. Lah, mutawif itu salah satu ustadz menerangkan begini. Kemudian Rasulullah iman Nabi bisyat, Rasul dimakankan kambing. Loh. Mestinya diberi makan. Iya, iya. Loh, kadang kan orang memilih bahasa Iya, loh. iya. Kita marah gimana ini? Rasul kok dimakankan kambing? Iya. Pas Rasulullah diberi makan daging unta, Rasul dimakankan unta. Maksudnya bukan begitu. Iya, Saya tanya, iya. antum maksudnya bagaimana? Maksudnya diberi makan daging unta. Iya. Tapi dimakankan Intinya ada keselio keselio. Ada yang parah lagi keselio itu. Iya. Baca tarikhnya Nabi Nuh. Wasafinata dengan bahasa dialek bahasa Jawa. Wasafinata lan ngemot ing kapal gede. Gede. Karena ngemot tulisan Jawa dibaca Jadi ngemut. Katanya Iya. Nabi Nuh Kapalnya ngemut. jadi permennya kan. Iya, jadi masa kapalnya Nabi Nuh jadi permen. Yang ngemut Nabi Nuh. Saya tuh, wah ini pelecehan. Kemudian dia minta maaf ke kiainya. Saya di belakangnya. Iya, iya. Masa ternyata ada keselio-keselio begitu. Ini juga Di fatwa. dunia Tapi kan pesantren hal yang kayak gitu itu kan Iya. kadang-kadang lumrah ketika tolabul Iya. ilmi dan pembelajaran ya. intinya yang penting kita tabayun lah. Kalau ada orang Iya. yang keselio, yang salah, ya kita tabayun lah. Mengedepankan itu yang terpenting. Nah ini Ya, Mas An, diperbaiki. Iya. terus pun gini. Tapi ini kan marah-marahnya ini terus jadi tidak terarah. Iya. Marah-marahnya dengan Allahu Akbar, dengan kata-kata bela Nabi. Iya. Tapi konteksnya tuh mereka seolah-olah isinya hanya mengancam karena tidak sepaham sebenarnya. Fenomena Gus Muwafiq ini harus kita dekati dari dua aspek. Iya, dua aspek ya. Iya. Iya. Pertama adalah aspek konten dan kedua adalah aspek politik. Iya, iya. Saya akan ngomong dari aspek politik. Negara ini itu kan Islamnya kan dibelah menjadi dua. Dua, iya. Islam yang pro NKRI, kira-kira Iya, iya. seperti itu. Iya, iya. Iya. Dan Islam yang pro NKRI tapi lamis. Oh iya, iya. Nah, kan ngerti lamis ya, Betul, Mas? betul, Lamis betul. itu ngomong I love you. Kelambi ini lamis. Tapi selingkuh di mana-mana. Oh, Nah, Iya, asik ini. Iya, iya. Iya. jadi yang satu ini, kelompok yang satu ini sejak awal, sejak tahun 45, kelompok orang Islam ini, ada kelompok orang Islam sejak 45, itu memang menginginkan negara Indonesia ini menjadi negara Islam. Iya, iya. Saya dosen Pancasila dan agama-agama, Iya, iya. saya melihat soal itu. Ya. Dan Nah, itu bukti sejarahnya Bukti ada. sejarahnya dan ada, iya, bukti kan? sejarahnya ada, Iya, bukti iya, sejarahnya ada seperti itu. Nah, sejak awal ini memang sangat berkeinginan bahwa Indonesia ini harus dijadikan kira-kira Negara ini Islam. sebagai NKRI, Negara Iya. Kesatuan Republik Islam Indonesia. Islam. Iya. Indonesia. Dulu ada kan NII. Ya, itu seperti yang itu. dibelajarkan teman-teman Tapi negara insya Allah ini Islam itu. seperti Iya. musang berbulu domba. Iya, iya. Artinya ngomongnya Pancasila, tapi sebenarnya Tidak. artinya gak. iya. Wa qulubuhum syatta. Iya, iya. Ini kelompok ini, Iya. ini kelompok ini yang menurut saya itu adalah yang terlihat sangat kekeh untuk menghajar Gus Muwafiq yang Iya. memang Yang memang ia berasal dari kelompok Islam yang satunya. satunya. Saya ingin mengatakan Islam pro NKRI tadi iya, ya. Iya. pro NKRI yang sejati. Sejati dalam arti ya sudah konsensusnya ini Pancasila, ya Pancasila semua bisa hidup di sini. Iya. Nah, perebutan ini terus-menerus dan kemudian ini kan saling mengintip dan mencari momentum. Kok ya tepak Gus Muwafiq iki Ada keselionya lah ibaratnya. iya, sebenarnya kalau saya yang ngerti sejarah dan beliau yang juga ngerti sejarah sebenarnya kan biasa-biasa saja. Iya, makanya. Misalkan ketika kita kan ngerti ada status ummi di dalam nabi itu. Iya. Itu maknanya kan macam-macam, Gus. Ada yang memaknai bahwa the prophet is illiterate person. Nabi adalah orang yang memang tidak bisa membaca dan menulis. Ya. Ada juga yang memaknai, oh gak seperti itu. Yang dimaksud ummi itu adalah Nabi diturunkan pada orang-orang yang memang goblok-goblok. Ummi masuk di dalam penstatusan dari komunitas itu. Oke, Mas. Jadi macam-macam. Yang ini, Oke. ya oke. Kita pemirsa dulu Oke. untuk biar dikira itu. Tetaplah bersama kami pemirsa. Diskusi akan kita lanjutkan tetap di Indonesia Berakhlak. Oh, oke. Bermusim kita bersama menyemaikan cinta.